Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel aku Kartika Ramadana. Sebelum kalian nonton video ini, tolong banget ya buat like, share, komen, dan subscribe supaya channel YouTube aku bisa berkembang dan aku lebih semangat lagi buat video-video selanjutnya. Terima kasih. Jadi teman-teman, kita langsung aja sharing. Jadi waktu aku kuliah di semester 1 dan semester 2, aku diajar oleh salah satu dosen di Politeknik FIP Jakarta bernama Pak Cahyo. Jadi setiap pembelajaran dari Bapak ini, aku bakalan ngeh kalau Pak Cahyo ini selalu memberikan motivasi yang dia rasakan atau pengalaman dia selama dia kuliah sampai dia bisa membangun suatu usaha. Nah, dari IPK yang kecil sampai ke IPK yang besar dan dia bisa mewujudkan mimpi dia. Dan dia juga memotivasi dengan cara kayak, oh dia tuh punya aset apa dan dia usaha apa buat bisa mendapatkan hal ini. Jadi karena waktu di semester 1 aku tuh kan kayak masih maba banget gitu, gak terlalu interaksi sama dosen dan sama teman-teman, kan masih adaptasi banget gitu. Jadi karena semester 2 alhamdulillahnya bisa ketemu lagi sama beliau. Akhirnya ketika jam kuliah itu selesai, semua teman-teman aku keluar dari kelas. Nah, aku sama satu teman aku yaitu Theo mencoba buat konsultasi sama bapak ini. Kebetulan teman aku ini konsultasi berkaitan gimana sih cara buat ngebangun perusahaan atau bisnis dan lain sebagainya, hal-hal yang kayak gitu. Nah, aku bertanya berkaitan, kok bapak bisa sukses? Kenapa bisa bapak punya aset yang begitu banyak gitu, kayak yang udah bapak sebutin kayak tadi. Terus kayak pertanyaan itu bener-bener kayak random banget gitu loh. Ya itulah yang terbesit dalam pikiran aku, kenapa kita bisa sukses dan bisa kayak punya hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena Pak Cahyo ini juga dosennya yang gaul gitu kan, kita manggil dia tuh kayak ke kitanya pakai lu gua gitu. Jadi dia bilang gini, ya gue usaha lah dari kuliah, gue usaha, gue kerja keras dari kuliah sampai saat ini. Ketika gue kuliah, gue bakal manfaatin potensi gue, apapun yang gue bisa lakuin, gue bisa nabung, gue bisa ngumpulin uang, ya itu yang gue lakuin gitu. Terus kayak bener-bener kayak apa ya, kepikiran kayak ya ampun, segala sesuatu tuh bener-bener harus diusahain gitu loh. Terus setelah aku bilang kayak aku tuh pengen loh Pak kayak bapak, aku tuh juga pengen sukses kayak bapak. Jadi Pak Cahyo nanya, kamu udah punya cita-cita? Ya udahlah Pak, kayak kata aku gitu. Terus kata bapaknya, emang cita-citanya apa? Oh saya sebenarnya aku mau bilang tuh mau jadi apa gitu kan, tapi ya penasaran gitu kan tanggapan dia mengenai aku kayak gimana. Bilang nggak, ya Pak saya pengen jadi penulis kayaknya, soalnya saya suka banget nulis dari SMP. Terus saya juga kayaknya buat motivasi atau kayak sosialisasi, edukasi ke masyarakat tuh bener-bener saya suka banget. Dan waktu SMA aku bilang aku ikut Speak Ed, aku ikut forum genre, dan aku suka hal-hal yang berbau sosial kayak gini Pak. Terus kata dia, ya udah lu udah punya cita-cita, lu punya suatu hal yang ingin lu gapai 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang. Kayak sekarang berapa sih umur lo? Gitu kayak, oh iya Pak, umur saya 19 tahun waktu itu kan. Terus kata dia, ya udah lu mau wujudin kapan? Umur 24, umur 25. Dan sekarang gue tanya deh, buat wujudin itu apa yang udah lu lakuin saat ini? Terus mikir kayak, waduh, kan masih jauh banget gitu kan, di umur 19 ke umur 24 atau ke 25 gitu. Terus aku diam gitu kan, dia padahal ditanyain tuh sama dosen. Ya udah, sekarang tuh harus mikir deh, ketika lu punya cita-cita yang mau lu wujudin, percayalah kalau itu tuh perlu proses yang panjang, nggak bisa instan. Kita tuh benar-benar harus melewati banyak proses, baik yang nyakitin kita atau yang membuat kita bahagia. Jadi lu tuh udah harus berpikir apa yang bisa lu lakuin saat ini buat bisa ngedapatin apa yang lu mau nanti. Pikiran, iya Pak,
saya kemarin udah ikut kelas nulis nih. Oh ya udah, lu udah punya kelas nulis kayak gitu kan. Tapi sekarang pertanyaannya, lu bisa nggak nerima seluruh omongan negatif dari orang-orang? Ketika lu punya mimpi, ketika lu publish mimpi lu, ketika lu berusaha dan menunjukkan ke orang-orang, lu berusaha buat wujudin mimpi lu, pasti banyak banget orang-orang yang bakalan matahin semangat lu, bakalan banyak orang-orang yang ngomongin lu, bakalan banyak stigma orang yang bakalan ngebuat lu berpikir untuk tidak ingin bermimpi. Pertanyaannya, lu bakalan tetap bertahan atau lu bakalan down dan gak bakalan mau bermimpi lagi? Terus aku kayak mikir, oh ini tuh satu hal yang benar-benar ngebuat kita kayak takut buat wujudin mimpi, takut diomongin orang gitu, takut buat mimpi itu tidak bisa terwujud gitu. Dan situ kayak Pak Cahyo langsung bilang kayak gini, ketika lu tidak sanggup untuk menerima hal-hal yang kayak gini, mending lu gak usah bermimpi. Karena lu susah aja buat bermimpi, tapi lu gak pernah bisa tahan buat hal-hal yang kayak gini. Lu tuh harus tahan mental, lu tuh harus buka tebel, lu tuh harus tutup kuping kalau ada orang-orang yang ngomongin lu. Oke lah, kalau misalkan omongan orang itu bisa ngebawa evaluasi buat diri, buat kita koreksi diri kita dan memperbaiki diri kita. Tapi ketika omongan orang itu sebenarnya gak ada yang bisa kita ambil positifnya, gak usah didengerin, tetap aja laju. Sekarang lu pikir deh, kata bapaknya, kalau 5 tahun nanti lu mau beli mobil, lu mau punya rumah, siapa yang beliin? Dari duit siapa? Temen lu? Kan bukan dari duit lu. Jadi ya udah, lu usahain aja deh sekarang. Ngapain mikirin orang? Ngapain mikirin orang-orang yang gak ngehargain kita? Jadi tuh kayak bener-bener, oh iya ya, kenapa aku harus takut sama orang-orang yang mau ngejatuhin aku gitu. Dan di sini bener-bener kayak ngerasa, oh ketika kita punya mimpi dan kita bilang oke, aku mau jadi A, B, C, D, dan banyak hal yang kita sebutin, dan banyak hal juga harapan-harapan yang kita ingin wujudin, kayak mungkin oh aku mau ke Mekah, oh aku pengen banget punya mobil di umur sekian, aku pengen banget punya rumah, aku pengen ini, dan banyak hal yang ingin kita beli gitu. Tapi kita nggak ada usaha buat dari sekarang mulai nabung kah, atau kita bikin planning buat masa depan kita, atau kita berproses mulai dari sekarang, walaupun itu hanya hal yang kecil gitu loh. Setidaknya kita belajar mulai dari sekarang, mental kita mulai terbentuk dari sekarang. Dan itu yang aku tangkap dari Pak Cahyo, nasihat Pak Cahyo gitu. Dan hal inilah yang ngebuat aku kayak, seandainya ketika aku nge-YouTube nanti nggak ada viewersnya, nggak ada yang subscribe dan lain sebagainya, bukan hal itu yang menjadi tujuan utama, tapi bagaimana aku bisa berproses dan menghargai proses aku, bagaimana aku bisa tetap bisa kayak oke, aku punya mimpi, ini yang mau aku wujudin, aku punya suatu arahan, aku punya tujuan, yang ketika aku punya 1 juta alasan buat menyerah, aku punya 1 juta alasan buat aku tidak ingin mewujudkannya, aku harus ingat bahwa aku punya satu hal yang harus aku ingat untuk aku bisa bertahan dan memperjuangkan apa yang aku inginkan. Jadi itulah yang membuat aku kayak kepengen banget buat berproses dari hari ke harinya. Dan terima kasih banyak kalau misalkan Pak Cahyo nonton video ini, terima kasih banyak banget Pak, karena ya pokoknya quotes dari Bapak itu, apa yang mau kita usahain 5-10 tahun yang akan datang harus kita usahain mulai dari sekarang, karena semuanya perlu proses, nggak ada yang instan. Jadi teman-teman, semoga apa yang aku omongin, apa yang aku sharing dari pengalaman aku sama dosen aku bisa setidaknya membuka sedikit rasa, membuka sedikit pikiran kita untuk bisa berusaha dan benar-benar semangat buat wujudin mimpi. Semoga motivasi ini bisa masuk ke hati teman-teman. Kalau misalkan ada kesalahan kata, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.